Baiklah, selamat malam teman-teman. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ngopi dan di dalam book review yang ke-10. Bersyukur kepada Tuhan boleh menyertai di dalam 9 book review, dan hari ini adalah pembahasan terakhir dari buku Pudarnya Konsep Dosa dalam Dunia Kekinian. Dan hari ini di dalam pembahasan terakhir bicara tentang dosa seksualitas, homoseksualitas, dan dosa porneia yang akan disampaikan oleh Guru Injil Debbie Melanie Suseno, dan kita nanti akan perkenalan kepada pemateri kita. Dan sebelum kita akan mulai, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah daripada Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, dan memberikan kami kesempatan untuk tidak pernah berhenti untuk belajar kebenaran Tuhan, secara khusus dari buku Pendeta Daniel. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan malam ini adalah pembahasan terakhir berkaitan dengan pudarnya konsep dosa. Tuhan berkati untuk hamba-Mu, Ibu Debbie, yang akan menyampaikan materi dan setiap diskusi yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, kita akan perkenalan dulu dengan narasumber kita. Silakan, Ibu Debbie. Ya, nama saya Debbie Melanie Suseno. Ya, apa nih loh yang perlu dikenalin nih? Pelayanan di mana? Oh, saat ini saya pelayanan di Hope Counseling Center di UPH ya. Kemudian saya lulus S1 tahun 99, kemudian melayani di GKT Genteng Banyuwangi sampai 2004, kemudian pindah ke Jakarta di GKT Batu Ceper di Tangerang sampai 2016. Akhirnya kita pindah pelayanan ke UPH ya. Ya, sebenarnya tahun 2012 sudah di Hope Counseling Center. Kalau Pak suami saya tahun 2016 baru jadi dosen di UPH. Jadi kita resign dari gereja, kita pelayanan di kampus. Berarti sudah sangat-sangat senior nih, dan berkaitan dengan background S2 counseling. Jadi sangat menarik ketika bahas tentang homoseksualitas dan dosa porneia. Hai, bersama dengan Debbie Melanie Suseno. Kali ini kita akan membahas tentang ulasan bagian buku Pudarnya Konsep Dosa bagian yang ke-10 mengenai homoseksualitas. Sebelum masuk ke pembahasan, kita melihat terlebih dahulu tantangan homoseksualitas di Indonesia. Menurut survei Kemenkes di 13 kota di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2013, menemukan pria yang bercinta dengan sesama jenis mengalami peningkatan dari 7% di tahun 2009 menjadi 12,8% di tahun 2013. Kemudian munculnya komunitas LGBT yang makin berkembang, komunitas secara online dan offline. Kemudian adanya aplikasi mencari pasangan sesama jenis juga bertebaran di internet ataupun di Play Store. Nah, melihat kondisi ini kita mengetahui bahwa sebenarnya jumlah homoseksualitas yang ada di Indonesia pun seperti fenomena gunung es yang tampak hanya sedikit, mungkin bagian dalamnya atau bagian yang selebihnya yang tidak tampak itu justru banyak. Lalu bagaimana perspektif Alkitab mengenai homoseksualitas? Dalam Alkitab memang tidak disebutkan secara langsung istilah homoseksualitas, namun istilah porneia, percabulan, secara tersirat memiliki konotasi yang mengarah pada praktik homoseksualitas dan sejenisnya. Misalnya dalam Imamat 20 ayat 13 dikatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi di sini laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan. Ini jelas sekali menunjukkan adanya faktor homoseksualitas di situ. Mari kita melihat contoh kasus di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada 2 bagian di Kejadian 19 dan Imamat 18 dan 20. Nah, kita lihat satu persatu. Dalam Kejadian 19 mengenai peristiwa Sodom dan Gomora, di ayat sebelumnya ketika Abraham berdoa untuk kota itu, dikatakan bahwa kota itu sangat jahat dan sangat berat dosanya. Dalam konteks berdosa kepada Tuhan, istilah sangat jahat dan berat dosanya ini dikaitkan dengan dosa seksualitas.
Kemudian dalam Kejadian 19 ayat 8, Lot menyodorkan 2 anak perempuannya, tetapi laki-laki Sodom menolaknya. Kenapa begitu? Karena mereka mau dengan laki-laki juga. Dan peristiwa ini juga disorot oleh Yudas dalam suratnya, Yudas 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksa api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi dalam kisah ini dicatat mengenai kerusakan atau kebejatan kota Sodom dan Gomora akibat homoseksualitas yang marak di sana. Dalam Imamat 18 dan 20 ini berkaitan dengan hukum moral juga disebutkan dalam kedua ayat itu ya. Dalam Imamat 18 ayat 22, jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena suatu kekejian. Demikian juga dalam Imamat 20 ayat 13. Nah, keduanya secara eksplisit menyebutkan perilaku homoseksualitas. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita melihat dalam Roma pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Demikian juga di dalam Korintus 1 Korintus 6 ayat 9 dan 1 Timotius 1 ayat 10 ada istilah pemburit di situ. Istilah pemburit adalah sebuah neologisme atau terminologi baru yang dipakai oleh Paulus dalam bahasa Yunani, yaitu arsenokoitai, yang menunjuk pada hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki yang secara etimologis memiliki kaitan yang kuat antara istilah arsenos laki-laki dengan koiten ranjang di dalam Imamat 18 ayat 22 dan Imamat 20 ayat 13 seperti yang sudah kita baca sebelumnya. Jadi secara jelas Perjanjian Baru juga menyebutkan secara eksplisit mengenai homoseksualitas. Kita perlu waspada terhadap argumen kaum pro-LGBT. Mereka yang pro biasanya berargumentasi berkaitan dengan masalah hak asasi karena mereka merasa dikucilkan, mereka merasa diabaikan di tengah masyarakat sehingga mereka menuntut hak yang sama. Mereka juga memakai argumentasi toleransi sehingga mereka boleh memilih, bebas memilih apa yang ingin menjadi preferensi mereka. Kemudian juga mereka seringkali menggunakan komunitas kasih. Kasih diwujudkan dengan menerima mereka, menerima perbedaan. Nah, ini kita perlu hati-hati. Karena ini seringkali argumen-argumen yang mereka gunakan untuk menjebak orang-orang yang tidak pro dengan LGBT. Di Indonesia kita bersyukur karena masih ada 2 jenis kelamin. Ya semoga 2 aja ya, jangan ditambah-tambah lagi. Bayangkan di Thailand ada 18 jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada Tom itu istilah cewek yang punya tampilan seperti cowok gitu ya. Atau ada ada ladyboy, ada macam-macam sekali. Nah ini akan membingungkan sekali saudara ya. Jadi kita perlu mewaspadai argumen kaum LGBT itu, bahwa kasih dan kebenaran itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yang saling terkait satu sama lain. Kebenaran tanpa kasih akan menjadi kejam. Kasih tanpa kebenaran juga akan menjadi suatu hal yang munafik dan kebodohan. Mari kita lihat prinsip dasar iman Kristen. Yang pertama, manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan persatuan antara laki-laki dan perempuan secara heteroseksual ini ditetapkan dalam institusi pernikahan agar mereka mampu berprokreasi atau beranak cucu. Jadi jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Alkitab juga menyatakan dengan jelas adanya kejatuhan manusia yang pertama. Gambar dan rupa Allah menjadi bobrok secara fungsional sehingga manusia tidak dapat mencapai nilai-nilai spiritual seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan yang ketiga, hanya melalui anugerah Tuhan di dalam percaya pada karya Kristus di kayu salib saja yang dapat menyelamatkan orang berdosa dari segala bentuk keberdosaannya untuk dipulihkan pada gambar dan rupa Allah.
Melalui regenerasi dan pertobatan, orang berdosa dipulihkan dan dapat bersekutu dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena perilaku homoseksualitas atau lesbianisme adalah perilaku keberdosaan manusia dan perilaku seksual yang menyimpang. Hanya anugerah Kristus dan jalan pertobatan yang dapat memulihkan atau mengembalikan manusia pada gambar dan rupa Allah secara orisinal. Jadi, hati-hati terhadap penafsiran ulang Alkitab yang toleran terhadap homoseksualitas. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan itu sebagai dosa yang jahat, dosa yang kejam. Lalu bagaimana sikap gereja? Pertama, gereja perlu mempunyai pijakan doktrin yang jelas untuk isu-isu yang berkembang pada zaman ini. Kedua, gereja dan pemimpin Kristen seharusnya mampu mengajarkan dan mempraktekkan teologi yang tepat dan seimbang. Yang ketiga, gereja dan pemimpin Kristen harus melayani seperti Yesus Kristus yang telah memberikan sebuah teladan yang indah. Ketika dia berjumpa dengan orang yang berdosa, dia mengasihi mereka tetapi membenci dosa atau perbuatan mereka. Dia memperlakukan mereka dengan respek, kasih, penuh belas kasihan, dan sikap non-judgmental sambil membawa mereka pada pengampunan, pertobatan, dan pemulihan. Dan ini tidak memberi petunjuk bahwa ia menyetujui perilaku atau behavior mereka. Prinsip Tuhan Yesus bersikap love the sinner, not the sin, harus menjadi sikap gereja dan semua orang Kristen. Gereja dan orang Kristen tentu saja tidak boleh merendahkan, menghakimi, memojokkan, atau membuli orang-orang yang menyimpang perilaku seksualnya. Intinya gereja dan semua orang Kristen harus bersikap dan melayani dengan prinsip seperti Yesus yang menerapkan keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa yang dilakukan. Yang keempat, selain harus mempunyai ajaran yang solid, gereja harus benar-benar mampu menjadi tempat perlindungan bagi semua orang termasuk mereka yang sudah beriman. Namun sebagian dari mereka yang sudah percaya bukan orang-orang yang hidup berkajang dalam lifestyle atau behavior yang menyimpang, melainkan orang-orang yang berusaha menjaga integritas kehidupan kudus, setia pada iman Kristen, dan bahkan ada yang berkomitmen untuk hidup selibat melayani Tuhan. Gereja harus menyediakan tempat bagi orang seperti ini, mengasihi mereka dan mendukung mereka dalam komunitas yang memiliki kepedulian. Harus diakui selama ini gereja kurang mempraktikkan fungsi gereja sebagai shelter bagi semua orang. Bila gereja sungguh ingin jadi garam dan terang bagi dunia yang gelap saat ini, gereja harus berubah dan melakukan yang lebih baik lagi pada periode zaman akhir ini. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan berkaitan dengan homoseksualitas. Yang pertama, kita akan mencoba melihat faktor-faktor apa yang menjadi pembentuk mengapa seseorang bisa jatuh di dalam homoseksualitas. Yang pertama, berkaitan dengan masalah relasinya dengan Tuhan. Dosa seksual seringkali terkait dengan relasi dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan sebenarnya itu bisa menjadi kontrol untuk dia tidak jatuh dalam dosa. Ketika terjebak dosa ini, seseorang akan menjauh dari Tuhan, tidak tahan mengatasi perasaan bersalah, dan akan merasa terhakimi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan relasinya dengan keluarga. Relasi keluarga memegang peran penting terhadap masalah ini. Relasi anak dengan figur orang tua yang tidak seimbang atau diwarnai dengan konflik bisa berpotensi menyebabkan anak menyimpan kemarahan dan membenci figur tersebut dan mengambil kesimpulan yang salah berkaitan dengan identitas gendernya. Misalnya, seorang anak perempuan memiliki ayah yang otoriter, suka mukul, suka bertindak kasar begitu ya, dia akhirnya akan membenci figur laki-laki. Atau seorang anak laki-laki dengan mama yang dominan, cerewet, suka ngatur dan lain-lain, dia akan membenci figur perempuan, sehingga dia akan berpikir lebih baik dengan laki-laki. Ada anak-anak yang mulai masa remaja, mulai pacaran di sekolah, laki-laki suka sama perempuan, gurunya marah-marah, kamu ini pacaran terus, gini-gini, gak boleh, gak fokus belajar. Ya sudah Bu Guru, dia diam-diam saja, dia meninggalkan teman wanitanya ini dan mulai menyukai laki-laki. Hal itu bisa terjadi, saudara ya, adanya faktor dari orang tua ataupun guru. Nah, kemudian juga yang ketiga, adanya trauma masa lalu, dibully ataupun juga sebagai korban pelecehan seksual. Kebanyakan dari kaum homoseksual
pernah mengalami pelecehan seksual pada waktu kecil ataupun remaja. Awalnya muncul perasaan takut, tapi lama-lama mulai menikmati. Apalagi jika dibilang, biasanya kalau anak kecil dibilang, oh ini kan sayang, ini kakak sayang sama adik, begitu ya. Nah itu akan membuat dia merasa, oh bentuk cinta kasih, bentuk disayang itu seperti ini. Sehingga dia menikmatinya. Sehingga dari korban dia menjadi pelaku, karena dia merasa ingin berbagi kasih sayang dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah adiksi pornografi. Kecanduan pornografi bisa mengubah orientasi seksual. Kadang mereka yang terjebak di dalam pornografi akan melakukan aktivitas seksual mandiri, dan ketika stimulus itu dirasakan tidak menarik lagi, dia akan mulai tertarik dengan hubungan yang tidak wajar karena dirasakan ada kepuasan tersendiri. Kemudian juga berikutnya adalah salah bergaul. Ini adalah faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual. Komunitas mereka sangat menerima orang-orang yang sedang dalam masalah, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang tidak dianggap di tengah kelompoknya. Mereka akan menerima dan menangkap mereka. Mereka memberikan perhatian yang tidak didapatkan dari keluarga. Akhirnya mulai memikat dengan tawaran cinta kasih yang saling memberi dan menerima. Lalu bagaimana mencegahnya? Yang pertama, perlu kembali pada iman Kristen. Perlu belajar terus mengerjakan proses pengudusan bersama dengan Roh Kudus, mengalami pertumbuhan rohani, membangun relasi pribadi dengan Tuhan, kemudian bergumul untuk mematikan dosa dan lebih mengasihi Kristus. Kita perlu ingat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, posisi kita, status kita dibenarkan, kita diberikan kemampuan untuk mengalahkan dosa. Sehingga kita perlu waspada terhadap dosa yang terselubung, dosa-dosa yang tersembunyi di dalam kelemahan kepribadian kita. Kita perlu mengenali kecenderungan-kecenderungan berdosa dalam diri kita. Nah, ini yang akan membuat kita bisa bergumul dan mematikan dosa. Kemudian yang kedua, kembali pada fungsi keluarga yang sehat. Dengan pola asuh yang baik dan seimbang, diharapkan anak-anak juga akhirnya bisa membentuk identitas gender secara lebih baik. Papa dan mama mengasuh secara bersama. Papa sebagai pelatih logika dan mama sebagai pelatih perasaan atau emosi. Anak laki-laki dididik secara laki-laki karena kelak mereka akan menjadi pemimpin keluarga. Anak laki-laki perlu dilatih untuk mandiri, bisa mengambil keputusan, punya inisiatif, berani, kompetitif, bisa menyelesaikan masalah. Anak perempuan dididik sebagai wanita yang kelak akan menjadi penolong di dalam keluarga. Dilatih untuk menghargai orang lain, belajar untuk tunduk menghargai otoritas, mau menolong orang lain, mau melakukan pekerjaan rumah tangga sederhana. Kadangkala ditemui wanita-wanita dididik secara dominan, dia yang mengambil peran pemimpin, dia yang terus mendominasi di dalam kelas ataupun di aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ini akan membuat menjadi wanita-wanita dominan, wanita-wanita yang ingin menguasai laki-laki. Kita perlu kembali kepada apa yang Tuhan gariskan, bahwa laki-laki adalah kepala dan perempuan adalah penolong, dan itu dilatih sejak anak-anak. Kemudian penuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan akan kehangatan, diperhatikan. Kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan akan diakui, kebutuhan akan kasih sayang, sehingga akhirnya akan menolong pembentukan identitas anak. Sebagai penutup, saya ingin membagikan kisah mengenai Ted Haggard. Dia adalah seorang tokoh gereja di Amerika Serikat yang memiliki umat 14 ribuan dan juga dikenal dekat dengan mantan Presiden George W. Bush yang sekaligus menjadi penasihat presiden. Pada tahun 2006, Ted Haggard yang sudah mempunyai istri, anak, dan cucu ternyata terlibat skandal. Dia ketahuan menyewa PSK pria dan membelikan narkoba kepada PSK tersebut yang sekaligus adalah pemijatnya. Ted kemudian berhenti dari semua kepemimpinan di gerejanya dan berbagai kepemimpinan lainnya. Dia kemudian mengikuti program konseling dan juga mengikuti beberapa mata kuliah di universitas yang berhubungan dengan konseling selama kurang lebih 2 tahun. Namun pada Januari 2009 terjadi lagi skandal
dengan salah satu anggota gereja. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya perjuangan melawan dosa seksualitas. Pada tahun 2010, Ted Haggard kembali ke publik dengan melakukan tur pertobatan dan dia mengumumkan berdirinya gereja baru, dan istrinya Gail menerbitkan buku baru yang berjudul Why I Stayed, The Choices I Made in My Darkness Hour, yang berisi pergumulan istrinya dalam mengampuni perselingkuhan suaminya dan tetap memilih mencintainya serta mempertahankan pernikahan. Dia pun mengklaim bahwa suaminya sudah sembuh dari sisi gay. Dalam blog resminya, Ted Haggard menuliskan beberapa mengenai pertobatan yang mencerminkan pergumulannya. Dia menuliskan bahwa pertobatan dimulai dengan keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Pertobatan dengan sengaja berpaling dari dosa dan datang kepada Tuhan. Pertobatan memberi kita tujuan dan tekad yang baru. Pertobatan adalah langkah pertama dalam melatih kembali hidup kita untuk menjadi saleh. Pertobatan memberi kita semua harapan. Pertobatan harus ada setiap waktu, sehingga akan mengubah keinginan diri, tujuan hidup, dan seluruh kehidupan. Ketika berpaling dari jalan pertobatan, arah hidup bisa berubah. Hal ini menunjukkan bahwa dosa bisa menyerang siapa saja. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Hanya dengan pergumulan yang sungguh-sungguh dan bergantung pada Tuhan, kita bisa mengatasi dosa-dosa kita. Ada beberapa tanda orang yang mau bertobat atau mau sungguh-sungguh bergumul dalam melawan dosa. Yang pertama, dia tidak berkajang dalam dosa atau tidak menikmati dosa itu. Yang kedua, ada perubahan sikap dalam membenci dosa. Yang ketiga, dia mau bergumul bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam pergumulannya. Yang keempat, ada kerinduan untuk semakin mengasihi Tuhan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan. Jadi kita akan mulai diskusi kita di dalam homoseksualitas dan dosa porneia. Kalau saya lihat dari pemaparan yang sudah disampaikan, menarik seperti itu ya. Tetapi menarik juga menakutkan. Jadi memang konsep orang tentang homoseks dan ketika mereka mendekati itu di dalam cermin Alkitab, seringkali mereka bermain abu-abu di situ kan ya. Jadi karena memang kalau kita lihat memang tidak, seingat saya tidak ada kata homoseks sebenarnya di dalam Alkitab ya. Seperti itu ya, Bu Debbie ya. Iya betul. Jadi memang indikasi istilahnya kata yang langsung menunjuk kepada homoseksualitas itu tidak ada secara langsung, tetapi sebenarnya kata porneia yang digunakan di situ itu mengindikasikan adanya homoseksualitas karena langsung menunjuk kepada contoh-contoh kasus baik di imamat maupun di Kitab Perjanjian Baru juga berkaitan dengan masalah laki-laki yang bersetubuh atau tidur dengan laki-laki dengan cara yang tidak layak. Seperti itu sih. Philip, ada yang mau didiskusikan terlebih dulu? Nah, melanjutkan apa yang saya panggilnya apa sih ini? Kakak, ibu? Terserah deh. Ya, supaya nggak kaku gitu. Ya, Philip lagi sedang menempuh studi di STTAA. Gitu. Boleh lah panggil apa? Kalau Surani panggil saya senior katanya. Saya panggil senior. Silakan. Yaudah saya panggil Kak Debbie aja lah biar. Iya, boleh. Nah, melanjutkan yang apa yang Kak Debbie barusan bilang, baik dari bacaan atau mungkin dari perspektifnya Kak Debbie. Jadi ketika kasusnya adalah dosa homoseksualitas itu adalah indikatornya karena adanya kontak fisik baik laki-laki sama laki-laki. Nah, bagaimana dengan pemahaman bahwa orang melihat homoseksualitas itu udah dari bahkan sejak mereka membangun relasi. Nah, kadang kan mereka kan nggak melakukan hubungan badan, tapi mereka seolah-olah memiliki hubungan yang begitu erat kayak pasangan heteroseksual gitu. Nah, maksudnya apakah
apakah bisa langsung kita indikasikan itu homoseks, atau harus tunggu dulu mereka berhubungan badan baru kita bilang, oh ini homoseks, karena Alkitab secara langsung mengindikasikan homoseksualitas karena berhubungan badan. Nah, bagaimana dengan kasus yang seperti itu? Gitu? Ya, kalau berkaitan dengan masih berkaitan dengan keinginan ya, kalau di Perjanjian Baru kan juga dikatakan walaupun itu keinginan itu pun juga termasuk dosa. Nah, memang boleh dikatakan itu suatu kecenderungan homoseksual yang ada di dalam diri orang-orang. Dan ini memang juga tetap apa itu dikatakan berbahaya ya, karena kalau kecenderungan itu akhirnya dibuahin, nah ini akhirnya akan membawa pada suatu tindakan dosanya itu, ya. Jadi ada orang-orang yang kecenderungan, tetapi dia bergumul dengan Tuhan, dia mau nggak mau seperti itu, dia punya kesadaran untuk tidak melakukannya, nah itu masih bisa dikategorikan dalam tanda kutip masih belum nyemplung betulan gitu ya. Tetapi ada kecenderungan itu di dalam hatinya seperti itu. Jadi apa bisa dikatakan bahwa sebenarnya homoseksualitas itu pada akhirnya kecenderungan, bukan tindakan langsung, maksudnya bukan semata-mata tindakan langsung gitu. Maksudnya apakah akarnya kecenderungan gitu kan? Karena kayak Kak Dewi bilang tadi itu kan karena kecenderungan orang itu gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang memahami realita, orang melihatnya secara langsung gitu kan, visual, tapi kan orang nggak tahu pasti kecenderungannya seperti apa. Iya, jadi kalau kecenderungan ini kan memang masih di dalam ya. Jadi yang tahu hanya dia sama Tuhan sih. Apakah dia sudah melakukan keberdosaan di dalam pikirannya itu atau dia sungguh-sungguh mau bergumul sama Tuhan. Sebenarnya kalau berkaitan dengan dosa seksual ini kan sebenarnya kuncinya dari relasinya dengan Tuhan. Jadi begitu sih. Jadi kalau kita menilainya, nah menilainya itu macam-macam karena spektrumnya kan sangat luas ya, sehingga kita nggak bisa menghakimi satu peristiwa-peristiwa seperti itu. Silakan, Lasaroni mungkin. Oke, kaitan dengan penyebab nih, saya waktu di 2005 saya kan nulis skripsi tentang homoseksual. Jadi apakah penyebab dari homoseksual itu kan seingat saya ada 3 ya. Yang pertama karena genetik, kemudian yang kedua karena lingkungan, yang ketiga karena, saya lupa. Yang ketiga, apakah di dalam teori setelah 15 tahun ada teori baru nih kaitan dengan penyebab homoseksual, Kak Dewi? Kalau dilihat dari penyebabnya, memang secara biologis mungkin ya, itu boleh dikatakan persentasenya itu sangat kecil ya. Jadi misalnya ada anak-anak yang dilahirkan dengan kelamin ganda atau kelamin yang tidak sempurna. Nah itu ada, tetapi persentasenya boleh dikatakan sangat kecil. Sehingga kadang kaum homoseksualitas menggunakan hal itu sebagai alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Nah memang kita perlu hati-hati kalau berkaitan dengan masalah biologis ini ya, perlu dibuktikan secara medis sungguh-sungguh apa benar memang dia ada kelainan hormon atau pembentukan kelamin tidak sempurna dan lain-lain. Nah, kalau dari lihat pada realitanya memang kebanyakan berkaitan dengan masalah pola asuh pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah trauma yang pernah dia alami. Jadi misalnya anak-anak yang pada waktu kecil pernah mengalami pelecehan seksual, mungkin dia nggak tahu ya karena umurnya kan masih kecil. Dia hanya melihat, oh ini loh disayang tuh kayak gini. Jadi dia memahami pelecehan itu dengan perspektif yang berbeda. Apalagi kalau yang melakukan itu orang-orang dekat. Ya kadang dia tidak memahami kalau itu bahwa dia sedang dilecehkan. Nah ini bisa menjadi pemicu di kemudian hari. Dan banyak sekali memang kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Jadi pada usia masih kanak-kanak dia pernah mengalami pelecehan sesama jenis oleh orang dewasa yang dia kenal dan akhirnya dia juga melakukan hal yang sama ketika dia dewasa seperti itu. Jadi memang kalau secara genetik memang ada kemungkinan maksudnya secara fisik
double double jenis kelamin gitu ya, tapi tidak selalu menunjukkan bahwa yang double jenis kelamin itu pasti homoseks, seperti itu kan konsepnya. Iya, betul. Jadi Kalau memang kemayu, gimana? kalau apa? Kalau kemayu itu apakah pasti berujung pada homoseks ya? Nggak tentu, nggak tentu. Oh, nggak tentu. Nggak tentu. Jadi ada anak-anak yang misalnya ya, anak laki dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan mama yang dominan. Kemudian di keluarga itu banyak perempuan-perempuan dominan, misalnya neneknya dominan, nanti ada iiknya, terus cece sepupunya itu perempuan semua. Nah, akhirnya dia secara dalam pembelajarannya dia kurang berinteraksi dengan figur-figur laki-laki, sehingga kurang figur laki-lakinya ini, sehingga dia mengikuti peran-peran sebagai seorang perempuan. Sehingga kadang ada laki-laki yang pinter masak, pinter menjahit ya, buat keterampilan dan lain-lain. Nah, selama itu biasanya dalam masa remajanya itu masih oke dan pembentukan identitasnya cukup baik, ya nggak apa-apa. Dia tidak terpengaruh dengan karena dia dulu lingkungannya banyak perempuan akhirnya jadi homo, enggak seperti itu. Ada laki-laki yang suka seni ya, suka nari, suka apa, itu kan biasanya agak model agak kemayu. Nah, selama dia masih bisa menjaga dirinya untuk tidak masuk ke dalam homoseksual, ya dia tetap laki-laki seperti itu. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu ya, terus lucu ya pakai baju perempuan, kamu cantik juga loh nyow, misalnya gitu. Nah, ini yang bahaya. Jadi identitas gendernya dia enggak terbentuk gitu. Apalagi pas remaja juga begitu. Suka itu ikat-ikat rambut temennya, mainannya sama cewek terus, dan dia akhirnya kok merasa nyaman jadi cewek, lah ini bahaya. Ya, jadi pembentukan pertama identitas gender itu kan usia 3 sampai 5 tahun, kemudian identitas diri di usia remaja itu. Nah, ini yang istilahnya 2 titik yang harus hati-hati di situ. Jadi, tapi nggak bisa dikatakan semua orang kemayu itu homo, nggak bisa seperti itu. Berarti apa yang membedakan? Maksudnya, kenapa saya tanya kemayu? Karena kadang kan kalau karakteristik laki-laki itu tegas, terus macho, kalau kemayu kan agak bertolak belakang. Cuman seberapa indikasi bahwa dia memang homoseksual? Nah, ini agak susah bedainnya. Meskipun ya kalau yang cewek lebih susah lagi. Lesbian itu lebih susah untuk bisa mengetahuinya ya. Jadi ini kita hati-hati dan istilahnya jangan sampai kita mudah menghakimi orang dari penampilan luarnya. Karena ya yang tahu ya kalau kita dekat, relasinya dekat sama dia, nah itu akhirnya bisa tahu bahwa dia ini homo atau normal. Bahkan ada orang yang kumisan, suaranya gede, ternyata homo. Ada yang begitu. Jadi nggak bisa dilihat dari tampilan luarnya. Oke, Bel, silakan. Yang menarik kan dari pembahasannya Kak Debbie, melihat bahwa orang pro LGBT itu kan karena komunitas kasih. Nah, kira-kira nggak tahu apakah Kak Debbie menemukan pemaparannya Pak Daniel di bukunya tentang komunitas kasih ini maksudnya apa dan gimana mereka harus meresponi homoseksual itu. Karena kan orang selalu berpikiran bahwa mereka manusia ciptaan Tuhan gitu kan, yang harus sama-sama kita lihat segambar serupa Allah, harus dikasihi, harus diterima, karena Yesus pun dalam pelayanannya dia bergaul dan menerima semua orang gitu loh. Entah dia penyakit, entah dia kelainan jiwa, kelainan apa gitu. Nah, kira-kira gimana nih tanggapannya Kak Debbie?
Ya, ini kalau dari komunitas LGBT kan memang mereka cenderung memakai istilah komunitas kasih itu sebagai jalan masuknya ya, bahwa Tuhan menciptakan kita semua, kita harus mengasihi semua, menghargai perbedaan dan lain-lain. Nah, tetapi kita perlu ingat kalau dia sebut gambar dan rupa Allah, ya perlu dikembalikan. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu sebagai apa? Jelas di Alkitab dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang lain, begitu kan? Sehingga argumentasinya mereka ini perlu diluruskan ya. Nah, kalau kita lihat misalnya mereka pakai apa, Tuhan Yesus saja terima kok gini orang yang berdosa gini. Ya, memang betul. Tuhan menerima orang berdosa, tetapi Tuhan tidak menyetujui dosa yang dilakukan. Nah, ini kita perlu menyikapinya seperti itu sih. Jadi, menerima orang berdosa dengan menerima dosanya, menyetujui dosanya itu dua hal yang berbeda. Sehingga perlu hati-hati di situ sih. Di bukunya Pak Daniel juga dituliskan seperti itu dan itu menarik sekali ketika kita membahas bagaimana sikap gereja itu ya. Dikatakan kan juga gereja itu perlu menerima, tetapi kita juga perlu mengasihi orang berdosa, tetapi kita tidak menyetujui perbuatan dosanya itu. Love the sinner, not the sin, gitu kan ya. Di buku itu juga dituliskan seperti itu. Iya, betul. Nah, itu kali ya, balik pertanyaan mendasar sebenarnya sih ini. Terlepas memang manusia berdosa gitu ya. Ya, karena memang salah satu natur dari sekian banyak natur manusia kan pasti manusia berdosa. Nah, cuman menurut perspektifnya Kak Debbie sebenarnya yang paling signifikan sampai orang jatuh kepada homoseksualitas itu karena disorientasi gender atau karena faktor lingkungan, pola asuh orang tua, atau nggak memahami jati dirinya, atau seperti apa kira-kira? Sebenarnya itu kombinasi dari kesemuanya sih kalau saya lihat. Oh gitu? Oh banyak juga ya? Karena pertama pola asuh itu sangat mempengaruhi pembentukan identitas gender dari anak itu ya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya orang tua ayah yang terlalu dominan dan kasar. Nah ini kadang membuat anak perempuannya itu membenci figur laki-laki. Ya. Nah itu akhirnya juga bisa punya kesimpulan yang salah bahwa mending aku sama perempuan aja karena laki-laki itu kasar, laki-laki itu bikin sakit hati. Ngapain menikah sama laki-laki yang seperti itu kan, seperti itu kan ya. Nah itu bisa, itu dari faktor pola asuh itu, interaksi di keluarga itu paling kuat ya kalau menurut saya. Kemudian juga dalam salah pergaulan, anak-anak yang tidak diterima di rumah dalam arti yang merasa tertolak, tidak dihargain, dia dituntut terus begitu ya. Nah itu kadang nggak nyaman di rumah. Nah, ketika ada komunitas yang menerima dia apa adanya, nah ini mulai akan terhanyut dia. Nah, hati-hati aja, komunitas-komunitas itu sebenarnya kan banyak sekali di online ataupun di offline itu banyak sekali. Sehingga kalau salah sasaran aja, salah masuk komunitas aja, nah ini bahaya. Hal itu bisa terjadi. Dan memang juga berkaitan dengan masalah dosa seksualitas ini kan langsung berrelasi dengan Tuhan ya. Kaitannya sama Tuhan. Ini yang kenapa dosa seksual itu berat, karena berkaitan dengan relasinya dengan Tuhan. Nah, ini perlu dipertanyakan bagaimana relasinya dia dengan Tuhan, sehingga kok dia sampai ngambil keputusan seperti itu. Dan kalau saya lihat di video yang saya sajikan ya, itu ada contoh pendeta yang cukup besar. Yaitu saya sebutkan Ted Hadgar di situ. Nah itu juga dia jatuh juga di dalam dosa seksualitas ini. Nah ini menunjukkan bahwa jangan merasa aku ini kebal sama dosa. Enggak ada saudara. Ya, itu kita perlu waspada benar-benar terhadap dosa. Enggak ada satu manusia pun yang bisa kebal terhadap dosa. Sehingga kita perlu terus bergumul dengan Tuhan. Karena ini berkaitan dengan masalah relasi dengan Tuhan. Nah itu berkaitan juga dengan bagaimana kita membangun relasi sebenarnya, seperti itu sih. Termasuk dosa pornografi juga begitu.
anak-anak terjatuh di dalam pornografi karena ada kekosongan di dalam dirinya. Ya, anak-anak yang kurang perhatian dari keluarga, dia akhirnya cari dunianya sendiri begitu ya, dan dia menemukan kenikmatan di dalam pornografi itu. Dia nggak sadar kalau itu salah, tapi karena itu membawa kenikmatan, membawa kesenangan, jadi akhirnya bisa terjebak di situ. Nah, seperti itu ya. Jadi memang hati-hati banget, ini dosa yang terselubung. Kalau misalnya di gereja mungkin nggak adalah orang yang terang-terangan, aku ini lo punya selingkuhan, aku ini, nggak ada yang begitu kan. Tapi dalam realita hidupnya ada hal seperti itu. Sehingga memang ini langsung berkaitan dengan relasinya sama Tuhan. Kak Debbie, kaitan dengan homoseksual, apakah selalu identik dengan tindakan seksual? Maksudnya, apakah selalu identik dengan itu atau memang mereka hanya pemuasan kebutuhan batin tanpa ikatan, tanpa penerapan seksualitas? Jadi seperti tadi dikatakan ya, kecenderungan itu pun juga termasuk homoseksualitas. Jadi keinginan untuk dia mendapatkan kepuasan dan lain-lain itu juga termasuk ya. Tapi memang perlu dibedakan kecenderungan yang di dalam pikiran itu ada yang jadi dosa, tapi ada yang dibawa dalam pergumulan dengan Tuhan. Nah ini berarti membawa kelemahan kita kepada Tuhan. Nah ini beda ya. Kasusnya berarti ini kan diproses nih oleh Tuhan. Tapi kalau satu nggak diproses, nah ini udah bisa menghasilkan dosa, dan apalagi keinginan ini terus akan terwujud di dalam sebuah tindakan seperti itu. Jadi memang kategorinya seperti itu ya, spektrumnya agak luas memang. Dan menarik itu kan ketika mereka tanda kutip menikah, kalau di Indonesia kan belum ya, di luar kan sudah. Cuman akhirnya misalnya laki-laki sama laki-laki, tapi fungsi mereka kan ada yang jadi suami dan ada jadi istri. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Maksudnya padahal mereka punya kesukaan, sama-sama suka laki-laki. Tapi akhirnya ketika mereka bersatu, terus ada yang jadi peran laki-laki, ada jadi peran istri. Iya sih. Nah ini complicated kalau saya lihat ya. Saya pernah lihat film apa ya, yang laki operasi jadi cewek, yang cewek operasi jadi laki. Akhirnya mereka menikah. Lah ini kan ngapain juga sampai ganti kelamin gitu kan. Nah inilah rumitnya dosa ya, complicated banget. Dan Tuhan kan menciptakan ordonya ya laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga dalam keluarga itu ya itu. Nah ini istilahnya sudah kesalahannya itu bercampur aduk sedemikian rupa ya, sehingga kita sampai kadang bengong-bengong juga, kok bisa ya itu laki-laki, masa nanti dipanggil mama, tapi laki-laki gitu kan, jadi aneh gitu kan. Tapi ya itu ada beberapa negara itu yang bisa menerima pernikahan sesama jenis. Kalau di Indonesia mungkin kan nggak ada ya, tapi ada yang nikah ternyata suaminya itu homo, itu ada. Jadi biseks gitu, ada, itu terjadi. Dan itu juga pasti istrinya stres banget lah. Masa siang panggilnya papa, tiba-tiba kalau malam, loh kok dandannya kayak noni. Gitu kan. Nah itu bisa ada terjadi seperti itu. Terselubung lah ya. Silakan, Phil. Philip, kayaknya banyak pertanyaan. Nah, saya punya satu kasus yang saya dapatkan di kelas juga. Saya pengen perspektifnya ke Debbie. Nah, ngomongin soal homoseksualitas gitu ya, kecenderungan. Nah, ada satu keluarga yang satu benar-benar laki-laki, tapi yang satu dia merubah dirinya jadi laki-laki, tapi secara reproduksi, organnya dan bahkan maksudnya dia masih punya itu, dia masih bisa misalnya dia masih bisa hamil, masih bisa bereproduksi sebagai seorang wanita, tapi dia merubah dirinya jadi seorang laki-laki. Nah, itu kan jadi complicated kan. Jadi itu bisa dikatakan homoseks atau bukan? Karena yang berubah just fisiknya gitu loh. Tapi dia masih bisa berproduksi layaknya wanita gitu loh. Nah, itu kira-kira menurut Kak Debbie gimana?
Kalau ini kan berarti kayak perempuan yang ambil peran sebagai laki-laki seperti itu ya. Tetapi ini perlu dilihat dalamnya sih. Kalau saya sih tidak berani ngomong dari depan ya. Dalamnya dia, pergumulannya dia bagaimana? Apakah dia memang menghidupi sebagai laki-laki atau dia hanya lebih senang aja, tapi sebenarnya dalam hati tetap perempuan. Nah ini kan harus lihat dari hati sih. Saya tidak berani ngomong kalau yang kasus-kasus begini kan ya, karena ini kan perlu dilihat dari perspektif yang luas, perlu lihat situasi-situasi yang dihadapi, perjalanan hidupnya bagaimana, pengalaman traumatiknya gimana, relasinya dengan keluarga bagaimana. Nah itu baru saya berani ambil kesimpulan. Kalau hanya permukaan begini agak berisiko. Karena menariknya kami dilontarkan pertanyaan, kemudian bagaimana gereja menyikapi? Terus apakah gereja bersedia meneguhkan kalau nanti mereka melakukan satu adat pernikahan gitu kan? Toh cuma beda fisik, tapi secara kecenderungan orientasi seksualnya kan masih beda gitu. Nah kalau gini sebelum diteguhkan mesti dikonseling pranikah dulu. Karena memang nggak bisa tahu ya. Kalau memang secara hukum, secara legal kan memang laki-laki sama perempuan kan ya. Iya. Nah, tapi ya perlunya konseling pernikahan. Silakan, Nusa. Oke. Nah, saya penasaran apakah orang-orang yang homoseksual bisa sembuh? Nah, ini itu tergantung pergumulannya dia. Kalau dikatakan dia sembuh 100%, nah itu kemungkinan sih saya tidak berani jamin. Tapi ketika dia menjalani kehidupannya dan dia bergumul sama Tuhan sungguh-sungguh dan bisa menjaga kekudusan hidup ya, itu boleh dikatakan dia bisa sembuh gitu ya. Jadi tergantung dari relasinya dengan Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu akhirnya hidup selibat dan terus menggumulkannya terus-menerus. Ya nggak apa-apa. Dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, ya boleh dikatakan kecenderungan itu tetap ada, tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa, karena dia membawa itu di dalam pergumulannya dengan Tuhan. Tapi kalau menggumulkannya separuh-separuh atau nggak serius, ya itu tergoda sedikit juga bisa jatuh. Istilahnya bukan dosa homoseksual aja loh ya, dosa yang lain juga begitu kan. Kita masing-masing kan punya kelemahan kepribadian, misalnya marah misalnya. Lah, kalau kita nggak sungguh-sungguh menggumulkannya dengan Tuhan, ya kepicu sedikit aja langsung bisa muncul lagi seperti itu. Philip, masih ada lagi kah? Kayaknya sih cukup loh. Pastor Roni mungkin. Iya, menarik seperti itu ya, karena memang ketika bicara tentang homoseksual itu memang semakin meningkat kan porsinya, apalagi ketika Amerika mengizinkan pernikahan sesama jenis itu akhirnya membawa sesuatu yang juga cukup sulit dalam panggilan gereja. Dan akhirnya konklusi seperti apa nih yang bisa Kak Debbie sampaikan ketika bicara tentang homoseksualitas dan dosa porneia untuk setiap kita? Iya, berkaitan dengan masalah homoseksualitas ya, ini memang kan suatu hal yang boleh dikatakan ada berbagai macam penyebab yang mengikutinya, sehingga memang perlu diwaspadain. Setiap kita sih bisa punya potensi untuk berdosa, itu pasti ada, karena kita hidup di dalam natur berdosa kita. Tetapi berkaitan dengan masalah dosa seksualitas, kita mesti ingat bahwa ini berkaitan langsung dengan Tuhan, sehingga memang kita perlu sungguh-sungguh bergumul akan dosa. Ya, memang kalau dosa homoseksualitas itu tidak bisa disembuhkan dengan sendirinya, perlu sungguh-sungguh pergumulan dengan Tuhan. Nah, saya bagian yang terakhir itu ada bagian yang saya sebutkan bagaimana membangun relasinya dengan Tuhan itu ya. Nah, kita perlu melihat bahwa dalam kaitannya dengan dosa, kita tuh sungguh-sungguh menggumulkan
harus ada membenci dosa. Ketika seseorang yang tahu dalam dirinya ada kecenderungan untuk melakukan homoseksualitas atau berpikiran homoseksualitas, langkah pertama dia perlu sadar. Ketika ada kesadaran itu, dia akan membawanya kepada Tuhan, dan nantinya dia akan sungguh-sungguh membenci dosa itu. Sehingga dia juga bisa punya kekuatan untuk mengalahkan dosa. Betul-betul harus bergantung dengan Tuhan. Tanpa ada anugerah Tuhan, tanpa bergantung sama Tuhan, dosa ini sulit untuk diatasin. Dan kemudian dia juga perlu belajar terus mengerjakan proses pengudusan itu. Sehingga akhirnya bisa berproses bersama dengan Tuhan, dibentuk semakin serupa Kristus, meskipun kita hidup di dalam natur yang berdosa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana sikap gereja kalau kita melayani orang-orang yang punya kecenderungan demikian? Kita perlu memperlihatkan seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Mengasihi orang berdosa, tetapi tidak menyetujui dosa mereka. Jadi ini sebuah hal yang berbeda, tetapi kadang seperti koin ya, ada dua sisi begitu. Nah, kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita melayani tapi salah, dalam arti menyetujui keberdosaan mereka. Tapi kita tetap menyadari, punya patokan yang jelas bagaimana pengajaran tentang doktrin-doktrin itu kita kuatkan, dan kita juga melayani mereka dengan kasih, mengasihi mereka, dan menolong mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Menolong mereka untuk membangun relasi dengan Tuhan. Menggumulkan sungguh-sungguh kehidupan mereka. Mengenal diri lebih dalam. Nah, ini yang bisa menjadi sikap gereja ya dalam melayani. Jadi memang tidak mudah, tapi ya kita perlu memperlengkapi diri untuk bisa menolong mereka. Mungkin ada tambahan dari Loser Roni? Tidak sih. Memang statement yang menarik itu adalah kita memang membenci dosa yang mereka lakukan, tapi jangan pernah membenci orang yang menjadi korban. Itu memang poin 15 tahun lalu, poin yang saya tekankan di sidang skripsi saya. Oke. Nah, terima kasih banyak Kak Debbie untuk malam ini di dalam ngopi book review, ditutup dengan sesuatu yang pesan yang sangat-sangat baik, bahwa setiap orang punya pergumulan dosa masing-masing, dan homoseksual itu salah satu dosa, dan setiap orang punya pergumulan dan kedekatan dengan Tuhan, dan kemantapan untuk menjaga diri itu menjadi poin yang utama di dalam hidup kita. Terima kasih banyak. Dan kita akan tutup ngopi kita hari ini. Minta kesediaan Philip untuk berdoa. Silakan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika Tuhan masih terus menjaga kami, masih terus memelihara kami di masa-masa yang cukup sulit, di masa-masa pandemi seperti ini, tapi Tuhan masih terus menyatakan belas kasih kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, ketika hari ini pun Tuhan memberikan kesempatan kami boleh belajar lagi tentang satu permasalahan yang ada di sekitar kami dan bahkan bisa saja terjadi kepada diri kami. Tapi kami yakin bahwa ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan kami melihat bagaimana kami ada, bagaimana kami diciptakan, itu pun yang akan membuat kami terus melihat siapa Allah yang menciptakan kami dan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, salah satu topik yang cukup relevan, tapi cukup sensitif dibahas, tapi bagaimana Tuhan terus mengajar kami untuk melihat orang-orang di luar sana, mengasihi mereka, menolong mereka, untuk mereka kembali kepada jalan yang benar, ketika mereka bisa benar-benar bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemaparan materi, baik melalui YouTube maupun Zoom di malam hari ini, materi yang sangat memberkati, materi yang sangat menolong membuka pemahaman kami semua terkait homoseksualitas. Dan Tuhan yang terus menolong buat Kak Debbie dalam pelayanannya di UPH,
Tuhan yang terus memberkati dia menjadi berkat ketika dia boleh melayani orang, ketika dia boleh bertemu dengan orang banyak, dia bisa memperlihatkan Kristus di tengah-tengah aktivitas dan tanggung jawab dia. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada, dan kami juga berdoa buat keluarganya, Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menolong, menjaga dalam kondisi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu baik yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan aktivitas kami, kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Thank Devi. you Kak Devi. Tuhan berkati. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.